tipuan dibayar dengan tipuan-tipuan yang lain. Dia berharap hidupnya baik, hidupnya langgeng, hidupnya lancar, hidupnya sukses, bahagia dengan cara yang dia pakai itu benar. Kalau tidak dengan begini, saya tidak dapat berkat ini, begitu ya. Dia upayakan cara itu dan ternyata bawa berkah yang luar biasa. Saat bertemu dengan Esau, dia bergumul dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istri, kedua budak perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Perlu kita menyendiri, meninggalkan keluarga kita, meninggalkan harta kekayaan kita, menyendiri untuk berdoa. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Sampai fajar menyingsing berarti berapa menit, berapa jam itu. Luar biasa. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Dan kita tahu tidak lain adalah malaikat Allah. Kita tahu Perjanjian Lama bicara soal malaikat Allah, Allah sendiri. Nah, seringkali kita juga bergumul dengan Allah. Tidak akan menang. Memaksa Allah untuk mensetujui pola kita seperti Yakub, tidak akan menang. Kenapa? Cara pola Allah itu sempurna, sudah ideal, tidak perlu diotak-atik. Firman Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Titik, kita tinggal melakukan. Tapi kita ingin bergumul, Tuhan, aku nanti mau setianya, tapi saya mau ini dulu. Kumpulin duit dulu, baru nanti bisa setia kepadamu. Oh, saya mau usaha dulu. Kita coba mengotak-atik dan bergumul, dan akhirnya apa? Tidak mendapat sesuatu yang kita harapkan. Gambarannya Yakub. Sampai kemudian pangkal paha terpelecok, dipukul, pincang. Karena mengotak-atik. Dengan cara berdoa yang benar kita bisa bergumul bukan dengan Allah, tetapi bergumul bersamalah, artinya mensikapi kondisi hidup ini sesuai dengan tuntunan Allah. Itu yang benar. Bukan mencoba merubah tatanan yang Tuhan sudah buat untuk kita lakukan supaya Allah mensetujui cara kita. Tidak bisa. Di situasi yang seperti ini, pentingnya kita berserah kepada Allah melalui doa. Ilmunya jadi kuat, imannya makin kuat, kita aman. Dan caranya bagaimana? Yakub melakukan menyendiri. Sendirilah dengan Allah, tanpa ada siapapun, secara pribadi bisa menyampaikan pikiran hatinya, bicara dengan Allah secara langsung, secara detail. Seperti di sini, Tuhan, aku mau ketemu Esau, takut. Tuhan, ubahlah Esau. Pasti itu sampai fajar menyingsing sampai dini hari, kok enggak gampang itu. Ya. Sampai akhirnya berserah, sudah Tuhan, aku enggak punya kekuatan. Saya hanya berserah apa yang Kau. Setelah kepasrahan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Nah, apakah kita menunggu dibuat pincang dulu oleh Allah? Apakah kita harus menunggu dibuat pincang? Ya, jalan kita, mungkin usaha kita, ekonomi kita, kesehatan kita. Karena kita mencoba untuk menundukkan seperti peristiwa Yakub. Tidak menang.
jalani apa yang Tuhan sudah izinkan menjadi bagian kita, sambil memohon petunjuknya, itu yang terbaik, ya, itu yang tepat. Sehingga imun kita makin kuat, kita juga punya iman yang kuat, kita juga aman. Sehingga pangkal sendi kita tidak terpelecok. Pangkal sendi itu berkekuatan menopang sehingga jalannya bisa kuat. Tapi kalau salah satu jalannya sudah pincang, berbeda saat dia membawa beban. Kekuatannya berkurang. Itu artinya jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri yang tidak akan pernah mampu menopang pergumulan hidup, kecuali berserah kepada Allah. Jangan mencoba melawan ketetapan Allah, kebenaran Allah, kekudusan Allah. Dari renungan sore hari ini kita bisa belajar, Yakub menjadi pincang karena bergumul dengan cara Allah. Tetapi yang betul adalah bergumulah di hadapan Allah, mohon petunjuknya, berserah. Kalau kita mencoba mengajukan cara kita, prosedurnya, ya langkahnya, seringkali kan kita begitu ya. Dari hal yang paling kecil, Tuhan berkati rencana saya, berkati tujuan saya, berkati agenda saya, begitu kan? Secara nggak sadar, secara halus kita seperti ya, melangkah, mengambil keputusan, setelah itu minta Tuhan memberkati, minta Tuhan menyertai, minta Tuhan melindungi. Yang betul, sejak awal kemudian membawa kepada Allah, bergumul di hadapan Allah, akan yang kita hadapi, Tuhan ini mau seperti ini, harus bagaimana? Tuhan perintahkan maju, ya kita maju. Kalau Tuhan perintahkan berhenti, ya berhenti. Mundur, ya mundur. Itu yang dimaksud di dalam peristiwa ayat ini. Supaya apa? Kita bisa menikmati hidup dengan aman. Pada waktu kita bergumul di hadapan Allah membawa dampak yang luar biasa, kemenangan yang luar biasa, seperti di Roma pasal 8 ayat 37 yang berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lebih daripada pemenang. Sekalipun musuhnya besar, musuhnya berat, kondisinya begitu tidak bisa kita terima, kita tidak bisa tanggung. Tetapi kalau kita pasrah kepada Allah, menjalaninya bersama Allah, mujizat. Ya gampang ya. Tuhan, kenapa kok COVID ini terjadi? Ya, memang faktanya terjadi. Bagi hamba Tuhan, seperti yang beberapa waktu saya sampaikan, saya tidak tahu. Apakah ini karena kesalahan manusia atau Tuhan izinkan? Tapi sekali lagi, ini pergumulan kita. Supaya kita terlindungi, kita aman, ya puji syukur. Bapak Ibu, kita patut dekat dengan Tuhan. Ternyata pada waktu kita dekat dengan Tuhan, imunnya makin kuat. Ikuti perkembangannya bagaimana? Oh, enggak. Itu cara Tuhan yang luar biasa. Ya, itu sebabnya dalam situasi seperti ini kita membangun iman, aman hanya melalui Tuhan Yesus. Caranya apa? Berdoa. Doa. Pada waktu kita berdoa, perlindungan ilahi akan menyertai. Selamat berdoa, Tuhan memberkati.
Kita sudah mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Pendeta Timotius Harto, yang semakin menguatkan iman kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan terus siapkan diri kita untuk sebelum doa syafaat, kita akan angkat pujian tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita. Selidiki aku, lihat hati, biarlah Tuhan menilik tiap hati kita, kesungguhan hati kita dalam mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati
setia. Bapak Ibu Saudara, silahkan kita saat ini untuk mengambil satu teduh kembali. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sudah menyatakan diri di hadapan Allah untuk Ia menyelidiki hati kita pada sore ini. Coba kita tilik kembali tiap hati kita. Apakah kita sudah benar-benar mengasihi Yesus dalam kehidupan kita? Kita sudah melihat banyak kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita patut mengucap syukur kepadanya. Mungkin kita, tiap pribadi sudah melakukan banyak kesalahan yang mungkin menyakitkan hati Tuhan. Mari kita akui semuanya di hadapan Allah. Jangan ada lagi yang tersembunyi di hadapannya. Ia mau untuk kita mengakui tanpa kita menutupi. Akui tiap kesalahan kita. Akui tiap kelemahan kita. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu pada tiap kami. Sehingga pada saat ini, sampai saat ini, kami dapat merasakan kasih Tuhan. Kami masih hidup, kami masih diberkati dengan segala kecukupan yang sudah Tuhan beri pada hidup kami. Kami mengucap syukur untuk hal itu Tuhan. Kami berterima kasih untuk kesehatan kami pada saat ini. Kami berterima kasih mengucap syukur untuk semua hal yang sudah kami dapat dari-Mu Tuhan. Tiap sukacita, tiap duka cita yang kami rasakan terus beriringan dalam kehidupan kami. Tapi Engkau terus menjaga hati kami Tuhan, untuk terus kembali datang kepada-Mu. Kami mau mengakui tiap kesalahan kami Tuhan di hadapan-Mu pada saat ini. Sebelum kami menaikkan tiap syafaat kami padamu, sucikan terlebih dahulu Tuhan hati kami. Bukan hati kami Tuhan, supaya kami tak ada yang tertutupi lagi di hadapan-Mu pada saat ini. Kita akan terus menyembah Tuhan, kita akan angkat pujian Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau
Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Tiba saatnya kita dalam menaikkan tiap syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Catur Haryatmo. Kami persilakan. Mari kita akan berdoa. Segala sembah hanya padamu Tuhan, segala sujud hanya di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan inilah kami anak-anak-Mu, Gereja Baptis Indonesia Colomadu, sangat memahami benar betapa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan-perbuatan tangan-Mu atas kami semua, yang setia atas rencana-rencana-Mu sendiri atas hidup kami. Untuk itulah kami memberanikan diri untuk memohon kepada-Mu, sebab kami percaya, kami yakin bahwa rencana-Mu Tuhan jauh lebih sempurna daripada rancangan-rancangan kami. Rancangan kebaikan yang sangat kekal buat kami. Untuk itu Tuhan, kami berdoa, menyatukan hati pikiran kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang saat ini bersyafaat di rumah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami sudah mengetahui Tuhan bahwa Engkau sedang berkarya atas bumi ini, termasuk Indonesia. Engkau memberikan pandemi ini supaya kami semakin dekat kepadamu, semakin pasrah kepadamu, semakin mengandalkan-Mu saja. Untuk itu kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami di seluruh negeri yang saat ini sedang menghadapi wabah yang sama, pandemi yang sama. Kami percaya Tuhan, Kau memberi benteng, Kau memagari kami, Kau memberi imun kepada kami semuanya. Termasuk kami yang saat ini sedang berdoa kepadamu, hanya menyandarkan kekuatannya, kekebalan kami kepadamu.
Kami berdoa untuk para pemimpin kami yang sudah berusaha, yang sudah berupaya untuk bisa melewati ini semuanya. Kami percaya Engkau berserta dengan mereka. Begitu berat, namun kami percaya Tuhan ada puji-pujian dari kami Indonesia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati seisi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berdoa juga untuk GGBI yang saat ini juga tentunya sedang bersusah payah untuk melaksanakan programnya yang terbengkalai. Engkau sekali lagi menunjukkan betapa Engkau berkuasa atas apapun termasuk GGBI. Engkau bercampur tangan atas mereka semuanya, para pemimpin-pemimpin yang ada di sana. Biarlah apa yang dikerjakan juga akan berpengaruh terhadap gereja kami, gereja yang kecil ini. Allah Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk acara yang terdekat di gereja kami. Ada Natal. Betapa kami harus antusias menghadapi kelahiran Tuhan, menyambut kelahiran Tuhan meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Untuk itu kami hanya bersandar pada pengetahuan Tuhan, bersandar pada kekuatan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami pergumulkan dengan Engkau, kami persembahkan kepadamu, dan Engkau akan campur tangan, Engkau setia atas perbuatan-perbuatan yang sudah Engkau rencanakan kepada gereja kami, termasuk Natal yang sudah kami persiapkan. Izinkan kami Tuhan boleh menikmati Natal, boleh menyambut kehadiran Tuhan dengan penuh antusias, siapapun mereka boleh menikmati Natal ini. Bermujizatlah juga melalui Natal ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan terus campur tangan dengan teman-teman kami, beserta dengan teman-teman kami yang saat ini sedang mempersiapkan Natal. Anak-anak muda yang berjibaku untuk bisa mewujudkan Natal ini. Kami percaya Engkau berada di tengah-tengah kami, memberi kekuatan kepada kami semuanya. Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk pelayanan kesehatan Gembala Sidang yang saat ini juga terus Engkau berkati, Engkau memberi kebijaksanaan, Engkau memberi kesehatan. Tuhan, Engkau terus memberikan hal-hal yang baik, sebab pendeta akan menuntun kami sebagai gembala yang mau mengantar kami kepada rumput-rumput rohani yang kami butuhkan untuk perkembangan pertumbuhan iman kami. Berkatilah seisi keluarganya yang terus berpelayanan kepadamu, memberikan hal yang terbaik kepadamu. Terima kasih atas pendeta yang sudah Kau berikan kepada kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pembangunan gedung serbaguna. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah beserta, Kau sudah campur tangan, bahkan Kau sudah mewujud nyatakan, sudah ada bentuk, sudah ada gambar. Kami percaya adalah tanggung jawab kami semuanya untuk meneruskan ini, bahwa nama Tuhan akan dimuliakan dengan pembangunan ini. Kami tahu bahwa Tuhan merencanakan, Kau mempersatukan hati, kekuatan, doa kami untuk senantiasa bisa bersama-sama membangun bangunan jasmani ini dengan baik. Bapa Surgawi, kami juga bersyukur Engkau sudah menyertai para pelayan Tuhan yang bergerak di dalam pembangunan ini, baik dana, usaha, apapun itu, para pekerja yang Tuhan sudah berkati, kami mengucapkan puji syukur. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk teman, saudara kami yang saat ini sedang dalam proses secara jasmani, dalam keadaan sakit. Kami mohon pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Engkaulah yang mempunyai obat, Engkaulah yang mempunyai kesembuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kami yakin Engkau memproses dengan sangat baik terhadap Ibu Iwan, terhadap Saudara Rajiman, terhadap Bapak Eko Yugiantoro, terhadap Saudara Andrea, kepada Saudara Ibu Agustin. Engkau selalu berkarya, Engkau menunjukkan mujizat-Mu. Terima kasih untuk itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus melawat secara pribadi apapun yang diusahakan, baik itu obat-obatan medis apapun itu. Kami percaya mujizat-Mu terus ada buat kami semuanya. Allah Bapa kami yang di surga, inilah syafaat kami.
Masih banyak syafaat-syafaat yang belum kami panjatkan kepada Tuhan, namun kami percaya Engkau sangat mengenal hati kami. Untuk itu kami persembahkan doa pada malam hari ini, memberanikan diri oleh karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa, anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, di mana doa ini kami persembahkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita sudah menaikkan tiap-tiap syafaat kita, dan sebelum kita menaikkan doa-doa pribadi untuk pribadi kita, kita angkat pujian 193, jadikan aku pancaran berkat. Jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesal. Bila terang di tempat gelap itu, hiburkan orang resah. Jadikan aku Tiba saatnya untuk sidang Jumat, kami persilahkan untuk mengambil waktu sendiri untuk doa pribadi, dan nanti saya akan menutupnya.
Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami muliakan, kami tinggikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dari serangkaian acara pada ibadah jam doa Rabu sore ini. Hingga saat ini Tuhan tiba di penghujung. Kami sudah menyembah, menaikkan pujian, mengucap syukur, dan menaikkan tiap-tiap syafaat kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menilik tiap hati kami. Biarlah hari depan Tuhan Yesus terus menyertai kami, dan kami siap untuk berjalan kembali bersamamu Tuhan. Dan saat ini kami anak-Mu akan meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami sehingga sampai di rumah dengan selamat. Tak luput juga kami meminta hikmat dari-Mu Tuhan, supaya kami terus menjaga kesehatan kami di masa-masa pandemi ini, untuk terus juga saling mengingatkan pada teman, saudara, sahabat, keluarga kami, untuk terus menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan, kami percaya hari depan Tuhan Yesus yang akan terus menjagai, menyertai kami, dan biarlah hati kami selalu tunduk kepadamu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pujian nomor 360 akan mengantarkan kita untuk pulang ke rumah. Selamat petang, Tuhan Yesus memberkati.